Selamat pagi, Filbert. Sehat ya? Yuk, kita akan memulai pelajaran. Masuk dalam pelajaran 3. Disimak LKS-nya ya, Filbert ya. Allah penolong yang setia. Banyak orang takut tertular jika berada di samping orang yang berpenyakit kusta, apalagi bersalaman dengannya. Padahal tidak semua penyakit kusta itu menular, tergantung seberapa parahnya kondisi luka itu. Orang yang berpenyakit kusta pada saat ini berbeda dengan orang yang berpenyakit kusta pada zaman Alkitab dulu. Penderita kusta tidak boleh ada di tengah-tengah keluarga dan masyarakat. Mereka harus diasingkan dari keluarga dan masyarakat di sekitarnya. Di beberapa kota sekarang pun banyak masih orang kusta yang berkeliaran di jalan-jalan raya. Mereka mengharapkan belas kasihan orang. Ada juga yang masih tinggal bersama keluarganya. Tidak sedikit juga yang sudah diterima bekerja di bidang pekerjaan tertentu jika mereka sudah dinyatakan sembuh. Bagaimana jika sakit kusta itu seorang panglima yang sangat berkuasa? Akankah pengikutnya tetap menerimanya atau justru meninggalkannya? Yuk simak yuk Filbert yuk. Itu ya gambar orang sakit kusta. Dalam 2 Raja-Raja 5 ayat 1 sampai 14 ya Filbert ya. Lepra atau kusta adalah salah satu penyakit yang paling ditakuti pada zaman Alkitab. Ada yang menular dan tidak dapat disembuhkan, bahkan dapat mengakibatkan kematian, tetapi ada juga yang dapat disembuhkan. Mereka yang berpenyakit kusta biasanya diusir keluar kota dan tinggal di sebuah perkampungan yang dikucilkan dari lingkungannya. Naaman, seorang panglima Raja Aram. Aram terletak di daerah sebelah utara Kanaan. Aram juga merupakan nama keturunan Sem dari Kejadian 10 ayat 22, cucu Nahor, Kejadian 22 ayat 21, dan keturunan Asyer dalam 1 Tawarikh 7 ayat 34. Nama Raja Aram itu sendiri tidak disebut dengan jelas. Mungkin tidak terlalu penting karena yang mau ditonjolkan adalah tentang Naaman, panglima Raja Aram. Naaman disayang oleh Raja Aram karena ia seringkali memenangkan pertempuran, memberi kemenangan bagi bangsa Aram. Naaman pada waktu itu menderita penyakit kusta. Mungkin pada waktu itu penyakit kusta Naaman masih sangat ringan sehingga ia masih dapat berperang. Pada waktu itu di rumah Naaman ada seorang anak perempuan yang berasal dari bangsa Israel. Alkitab tidak menyebutkan nama perempuan itu, tetapi ia sangat berani dan beriman ketika ia mengusulkan agar Naaman pergi ke Samaria untuk menemui Elisa. Allah telah menempatkan anak perempuan ini untuk sebuah maksud, yaitu memperkenalkan Naaman kepada Elisa dan Allah melalui kesembuhannya. Naaman mengakui bahwa Allah itu ada. Sangat menarik bila kita melihat cara Allah menyembuhkan Naaman melalui Elisa. Sebagai seorang pahlawan dan dihormati banyak orang, Naaman mungkin berpikir ia akan diperlakukan secara istimewa dan berbeda dengan orang yang biasa. Namun, ternyata Elisa hanya menyampaikan pesannya melalui seorang hamba. Perintahnya pun sederhana, yaitu Naaman harus mandi 7 kali di sungai Yordan, maka ia akan sembuh. Perintah Elisa ini membuat Naaman bingung dan bertanya-tanya, tidak adakah yang seharusnya Elisa lakukan? Misalnya memanggil-manggil nama Tuhan, menggerak-gerakkan tangannya sehingga penyakitnya akan sembuh. Namun para pegawai yang ingin melihat kesembuhan Naaman mendesaknya untuk melakukan apa yang Elisa perintahkan.
Bukankah jika Elisa menyuruh sesuatu yang sulit pun Naaman akan melakukan demi kesembuhan dirinya? Akhirnya Naaman pun melakukan apa yang diperintahkan Elisa, dan ia pun sembuh. Dari kisah ini kita belajar ya Filbert, bahwa Naaman walaupun seorang panglima besar dan bisa mengalahkan banyak musuhnya, ternyata tidak mampu untuk menyembuhkan penyakitnya sendiri. Hanya satu yang bisa menyembuhkan penyakitnya, yaitu siapa Filbert? Allah. Nah, kusta itu apa Filbert? Istilah kusta berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu kusta, yang berarti kumpulan gejala kulit secara umum. Penyakit kusta disebut juga morbus Hansen, sesuai nama penemu kuman, yaitu Dr. Gerhard Armauer Hansen pada tahun 1874. Oleh masyarakat Yahudi, orang yang sakit kusta dianggap kena kutukan. Kusta penyakit tidak bisa disembuhkan. Jika berjalan di antara orang banyak, si penderita harus berteriak-teriak sendiri, najis, najis, artinya kotor. Kita bersyukur karena Allah menolong kita. Allah sebagai sumber pertolongan tidak hanya menolong ketika kita sedang sehat, tetapi juga ketika kita sakit. Tidak hanya dalam sukacita, tetapi juga dalam dukacita. Bahkan dalam berbagai situasi yang kita alami. Sehebat apapun, kita tetap manusia yang penuh dengan keterbatasan. Pertolongan Allah kita butuhkan dan rasakan, bukan hanya ketika sedang bersukacita, namun juga ketika kita sedang dalam masalah. Pertolongan Allah itu menunjukkan bahwa Dia tidak pernah meninggalkan kita. Allah selalu bekerja dalam hidup kita. Misalnya, Allah memberi kita hikmat sehingga mampu membedakan mana yang baik dan buruk, mengingatkan supaya kita jujur ketika sedang menghadapi ulangan, bersyukur atas makanan, minuman, keluarga. Pertolongan Allah ini membuat kita harus bersyukur kepadanya. Nah, itu ada permainan ya Filbert ya. Itu kan ada kunci-kuncinya. Ya, itu ada kode-kodenya. Nanti Filbert isikan ya. Allah penolongku yang setia. Disusun ya Filbert ya. Rangkuman. Sehebat-hebatnya manusia, kita tetap membutuhkan pertolongan Allah. Baik ketika kita mengalami sukacita maupun ketika kita sedang mempunyai masalah atau dukacita. Seperti yang dihadapi oleh Naaman ketika ia sedang sakit kusta. Naaman percaya bahwa Allah adalah Allah yang berkuasa. Hanya Allah lah yang bisa menyembuhkan dia dari penyakit kustanya. Kita pun seharusnya menyadari bahwa kita tetap membutuhkan Allah karena Dia sumber pertolongan kita yang utama. Tidak ada yang bisa menandingi Dia. Nah, doa kita apa Filbert? Allah Maha Baik, terima kasih atas semua pertolongan Allah bagiku. Allah selalu menyertai dan menolong ketika aku sehat atau sakit, gembira atau sedih, dan dalam setiap keadaan. Terima kasih untuk semua kebaikan Allah dalam hidupku. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati Filbert ya. Tetap semangat, jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati.